Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan intan pariwara di kelas 11 bab 3 pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup bagian asesmen yang pertama. Mari kita simak bersama-sama. Jujur di sini Mimin agak kaget karena biasanya bab pertumbuhan dan perkembangan itu adanya di kelas 12. Nah, ini kok di kelas 11 sudah ada gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng. Kita mulai dari nomor 1. Pernyataan berikut yang menunjukkan ciri perkembangan adalah, jadi kalau perkembangan itu kan proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju ke tingkat pematangan atau kedewasaan. Nah, kalau tumbuhan dinyatakan sudah berkembang biak, sudah berkembang lah ya, itu kalau organ reproduksinya seperti putik dan benang sari itu sudah siap untuk menghasilkan bunga dan biji. Sedangkan manusia kalau sudah memasuki masa pubertas. Maka di sini jawabannya adalah yang B. Nomor 2, dua tanaman rambutan mendapatkan perawatan yang sama. Namun, hasil produksi buah rambutan pada kedua tanaman tersebut berbeda. Tanaman pertama berbuah lebat, sedangkan tanaman kedua berbuah jarang. Faktor yang mengakibatkan perbedaan produksi kedua tanaman rambutan tersebut adalah, jadi tanaman itu kan mendapatkan faktor dari luar maupun dari dalam. Nah, kalau faktor dari luar seperti penggunaan pupuk, cahaya matahari, kondisi tanahnya sama tapi hasilnya masih berbeda, ini berarti dari faktor dalamnya. Apa faktor dalam? Itu salah satunya adalah gen ya. Jadi gen itu setiap tanaman itu memiliki genetik yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi pertumbuhannya. Maka di sini jawabannya adalah yang A. Nomor 3, Gali menemukan tumbuhan kerdil di halaman rumahnya. Setelah tumbuhan tersebut diberi sejumlah hormon, pertumbuhan pulih kembali dan menjadi tumbuhan yang normal. Hormon yang diberikan Gali adalah, jadi tanamannya kerdil ya. Kalau tanamannya kerdil ini berarti hubungannya dengan hormon giberlin. Nah, hormon giberlin tuh memiliki beberapa fungsi. Ada memacu aktivitas kambium, memperbesar ukuran buah, merangsang pertumbuhan tunas, dan mengakibatkan tanaman tumbuh tinggi. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang D. Nomor 4, pernyataan yang tepat mengenai faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah, jadi untuk faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu ada 6 ya. Yang pertama oksigen. Yang kedua adanya kelembapan udara. Yang ketiga adalah cahaya matahari. Jadi intensitas cahaya matahari itu sangat diperlukan. Yang keempat pH tanah. Yang kelima adalah suhu optimum sekitar 10-38 derajat Celcius, dan yang keenam adalah air. Nah, di sini yang paling tepat itu adalah yang A. Nomor 5, sekelompok peserta didik melakukan percobaan tentang kemampuan sel-sel tanaman beregenerasi. Percobaan dilakukan menggunakan 2 tanaman bayam. Kedua batang tanaman bayam tersebut dibuat sayatan kecil. Selanjutnya pada tanaman pertama ditambahkan hormon, sedangkan pada tanaman kedua tidak diberi hormon. Setelah 4 minggu percobaan diperoleh hasil bahwa sayatan pada tanaman yang diberi hormon lebih cepat menutup. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, pasangan yang tepat antara jenis hormon yang ditambahkan beserta fungsinya adalah, nah, kalau adanya sayatan itu kan berarti membuat jaringan batang tanamannya rusak. Nah, hormon yang berfungsi sebagai regenerasi ataupun memperbaiki kerusakan yang terjadi pada bagian organ tumbuhan itu adalah hormon traumalin. Jadi asam traumalin itu memiliki kemampuan untuk merangsang pembelahan sel pada bagian jaringan tumbuhan yang sedang terluka, sehingga jaringan akan lebih cepat untuk mengalami regenerasi. Jadi jawabannya yang paling tepat di sini adalah yang D. Cermati beberapa peristiwa berikut. Peristiwa yang menunjukkan adanya pertumbuhan tanaman terdapat pada angka. Pertumbuhan itu kan merupakan peristiwa bertambahnya volume, ukuran, massa, dan juga tinggi pada makhluk hidup. Contohnya nih, meningginya kecambah tanaman jagung dan memanjangnya akar napas pada tanaman bakau, itu masuk pertumbuhan. Tapi kalau yang munculnya buah jeruk setelah tanaman berbunga dan munculnya bunga pada tanaman mawar, itu masuk ke dalam proses perkembangan. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah 2 dan 3, D. Nomor 7, cermati grafik pertumbuhan tanaman.
Berdasarkan grafik tersebut, fase yang memperlihatkan pertumbuhan mencapai maksimum serta pertumbuhan terhenti secara berturut-turut adalah, jadi untuk fase I, kalian bisa catat ini ya, fase itu fase log, di mana pertumbuhannya lambat dan sel-sel yang membelah hanya sedikit. Kalau fase nomor, bukan iya tadi nomor 1, lalu fase nomor 2, itu fase eksponensial, di mana pertumbuhannya mencapai titik maksimum serta selnya aktif membelah dan mengalami elongasi. Kalau yang ketiga itu fase stasioner, pertumbuhannya terhenti atau nol. Yang fase 4 itu fase kematian. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 8, hormon etilen dapat bereaksi dengan hormon lain sehingga memiliki fungsi khusus. Interaksi antar hormon etilen dengan hormon auksin berfungsi. Jadi hormon etilen dan auksin itu memiliki fungsi khusus ketika keduanya berinteraksi. Jadi interaksi antara hormon etilen dan auksin itu bisa memicu munculnya pembungaan. Misalnya pada nanas dan juga mangga. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 9, perhatikan beberapa jenis tumbuhan berikut. Jenis-jenis tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder terdapat pada angka. Jadi pertumbuhan sekunder itu terjadi karena adanya aktivitas pembelahan mitosis pada jaringan meristem sekunder ataupun bisa juga meristem lateral sehingga mengakibatkan diameter batang dan akar menjadi besar. Nah, tumbuhan-tumbuhan yang dapat mengalami pertumbuhan sekunder itu adalah tanaman dikotil. Jadi kalau monokotil itu hanya pertumbuhan primer saja. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah si pohon mangga, kemudian pohon melinjo dan juga pohon singkong. Karena ketiganya itu masuk ke dalam tanaman dikotil. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 10, seorang pemulia tanaman hias melakukan eksperimen terhadap tanaman adenium. Tanaman adenium di pot X disemprot hormon gibberellin, sedangkan tanaman adenium di pot Y disemprot air biasa. Nah, adenium di pot Y disemprot air biasa tanpa hormon ya. Kemungkinan hasil dari eksperimen tersebut adalah, jadi fungsi hormon gibberellin sendiri itu kan mempercepat pertumbuhan dan juga pembungaan ya yang utama. Memang sih si gibberellin itu juga bikin tanaman tumbuh tinggi. Tapi yang utama dari gibberellin itu lebih ke arah pembungaan. Jadi kemungkinan hasil eksperimen pada pot X itu akan lebih cepat berbunga dibandingkan dengan pot Y. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.